Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran PJOK kelas 9. Sebelum mulai akan saya absen terlebih dahulu. Hari ini pagi yang cerah ini baru sekitar 60 yang baru bergabung siswa. Yang lain mana nih? Ya, silakan segera bergabung karena kita akan melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu ya. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang muslim, saya pimpin berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, mari kita lanjutkan. Silakan teman-teman kalian yang masih belum bergabung, saya ulang lagi, segera bergabung. Ini sudah bertambah lagi. Ya, masih banyak yang masih belum bergabung. Kemudian tugas minggu yang sebelumnya juga ada beberapa kelompok yang masih belum mengumpulkan. Saya harapkan bagi yang belum mengumpulkan masih ada waktu ya, supaya kalian tetap melakukan aktivitas supaya sehat. Gimana pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya ya, tak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan juga keluarga kalian juga sehat, tak kurang suatu apapun. Baik, untuk materi pagi hari ini adalah kebugaran jasmani. Mungkin kebugaran jasmani ini sangat penting bagi kalian ya. Saya pernah menerangkan bahwa orang bugar itu pasti sehat, tetapi orang sehat itu belum tentu bugar ya. Karena hari ini kita akan membahas tentang kebugaran jasmani. Di buku ya, mungkin yang kalian sudah ada di e-book itu juga ada materinya, bisa sambil melihat di buku, atau nanti kalian mohon pada saat Bapak menerangkan diamati, karena di situ juga nanti akan ada tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh kalian ya. Baik, untuk tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran resiprokal ini, peserta didik ini diharapkan melalui daring bisa memahami dan mempraktekkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, kelenturan, dan hasil pengukuran dengan indikator sebagai berikut: mempraktekkan latihan daya tahan, mempraktekkan latihan kekuatan, mempraktekkan latihan kelenturan, mempraktekkan latihan pengukuran, kemudian menunjukkan sikap percaya diri, mandiri, dan bekerja sama. Berikutnya kegiatan pembelajarannya adalah dari langkah-langkah kegiatannya, kalian bisa melakukan aktivitas kebugaran, antara lain mempelajari lembar kerja nanti yang akan disampaikan di akhir, atau student worksheet yang berisi perintah dan indikator tugas gerak, mulai dari jogging, squat, push up, pull up, sit up, dan back up, straddle, twisting, mountain pose ya. Itu nanti yang akan kalian lakukan. Peserta didik bisa berbagi tugas, siapa yang pertama kali menjadi pelaku dan siapa yang menjadi pengamat, karena melalui resiprokal ya. Pelaku melakukan tugas gerak satu persatu dan pengamat mengamati serta memberikan masukan jika terjadi kesalahan atau tidak sesuai dengan lembar kerja. Peserta didik bisa berganti peran ya. Kemudian peserta didik yang belum mampu melakukan aktivitas sesuai dengan LK, maka disesuaikan dengan kemampuan masing-masing untuk melakukan pengukuran kebugaran jasmani.
Kemudian apa sih pengertiannya? Pengertian kebugaran jasmani, ya. Nah, ini pengertiannya adalah pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk dapat melakukan kerja dalam waktu tertentu tanpa mengalami kelelahan yang berarti, serta masih memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas berikutnya atau bisa menikmati waktu luangnya tanpa merasa kelelahan. Itu pengertian kebugaran jasmani. Unsur atau komponen kebugaran jasmani itu apa saja? Ya, unsur atau komponennya daripada kebugaran jasmani terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan, dan kedua, kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan antara lain adalah kelincahan. Kira-kira apa lagi? Keseimbangan. Berikutnya, koordinasi. Kemudian power, kekuatan. Waktu reaksi. Kemudian kecepatan. Kemudian komponen-komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Apa saja yang komponen kebugaran kesehatan? Daya tahan aerobik, kemudian komposisi tubuh, kemudian yang berikutnya kekuatan, kelenturan atau kelenturan, kemudian daya tahan otot. Nah, itulah komponen-komponen. Kemudian nanti kita akan membahas satu persatu dari pengertian tadi yang di atas. Mungkin sambil membahas akan ada atlet-atlet yang akan kita tampilkan, ya. Jadi saya mohon, ini ada tayangan, silakan kalian perhatikan baik-baik dan ikuti bahasan-bahasanya. Ya teman-teman, coba kalian amati gambar berikut ini. Keduanya merupakan atlet top Indonesia yang merupakan juara di nomor yang berbeda. Yang pertama adalah Muhammad Zohri, seorang pelari jarak pendek. Yang kedua, Agus Prayogo, seorang pelari maraton atau jarak jauh. Apakah komponen kebugaran jasmani yang paling dominan pada masing-masing atlet tersebut? Apakah sama di antara mereka? Jawabannya akan kita temukan di dalam pembahasan berikut ini. Pada video sebelumnya kita sudah membahas pengertian kebugaran jasmani. Kali ini kita akan membahas komponen-komponen kebugaran jasmani. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban ketika melakukan suatu aktivitas fisik. Contoh latihannya adalah push up, back up, sit up, pull up, squat, lunge. Olahraga yang membutuhkan kekuatan yang baik antara lain tolak peluru, lontar martil, dan angkat besi. Selanjutnya yang kedua adalah daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik dalam waktu yang relatif lama secara efektif dan efisien. Daya tahan juga dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk menggunakan sistem kardiovaskulernya dengan efektif dan efisien. Bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan daya tahan antara lain fartlek, interval training, lari 12 menit, lari 2,4 km, cross country, renang,
dan bersepeda. Olahraga yang membutuhkan tingkat daya tahan yang tinggi yaitu lari jarak menengah sampai lari jarak jauh. Yang ketiga adalah muscular power atau daya otot. Daya otot adalah kemampuan seseorang untuk memaksimalkan kekuatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Contoh latihannya antara lain vertical jump, front jump, side jump. Daya ledak ini sangat penting ketika seorang atlet akan melakukan start atau tolakan saat melakukan lompat jauh. Selanjutnya, kecepatan atau speed. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan ini sangat dibutuhkan oleh atlet lari jarak pendek atau seorang sprinter. Yang kelima adalah kelenturan atau flexibility. Kelenturan adalah keleluasaan pergerakan otot-otot tubuh, khususnya persendian terhadap penyesuaian gerak yang dilakukan. Olahraga yang membutuhkan tingkat fleksibilitas yang tinggi antara lain senam lantai dan senam ritmik. Yang selanjutnya adalah kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan mengubah secara cepat arah tubuh atau bagian tubuh tanpa mengalami gangguan pada keseimbangan. Contohnya adalah bulu tangkis, tenis, serta olahraga bergu lainnya seperti sepak bola, basket, dan bola voli. Yang ketujuh adalah koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk menyatukan gerakan tubuh yang berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Yang kedelapan adalah keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mengendalikan organ dan syaraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Yang kesembilan adalah ketepatan atau akurasi. Akurasi adalah kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Olahraga yang membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi antara lain panahan. Selanjutnya yang terakhir adalah reaksi. Reaksi adalah kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan orang lain. Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa pelari jarak pendek membutuhkan tingkat kecepatan yang tinggi, sedangkan pelari jarak jauh membutuhkan daya tahan yang baik. Sekarang kita masuk ke soal. Yang pertama, coba sebutkan komponen-komponen kebugaran jasmani yang tadi kita pelajari. Yang kedua, komponen kebugaran apa yang dominan pada seorang pelari jarak pendek? Yang ketiga, komponen kebugaran apa yang dominan pada seorang pelari jarak jauh? Yang keempat, olahraga apa yang membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi? Yang terakhir, sebutkan 3 gerakan yang dapat dilakukan untuk melatih kekuatan. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Tetap di rumah, pakai masker, selalu jaga jarak aman, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Baik, itu tadi pengertian yang sudah dijelaskan ya, sampai pada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Ya. Kemudian kebugaran itu bermacam-macam gerakannya. Ya, tadi sudah diberikan contoh satu persatu. Silakan kalian melakukan di rumah. Ya, kalau perlu ajak keluarganya juga boleh. Ya, supaya tujuan satu adalah untuk supaya kalian bugar. Ya, tujuan utamanya supaya kalian bugar. Ya, supaya kalian tidak diam saja. Ya, tidak mau melakukan. Dan ini adalah salah satu contoh teman-teman kalian juga di sekolah, pada saat di sekolah sudah melakukan kebugaran.
Pada gambar ini mungkin kalian juga bisa melihat ya, ini ada gerakan. Ini kalau dihubungkan gerakan acro yoga juga merupakan gerakan kebugaran ya. Nanti kalian bisa termasuk ke dalam kebugaran yang mana tadi sudah diberikan contoh-contohnya sampai pada pengertian-pengertiannya. Dan ini adalah salah satu contoh dari teman-teman kalian pada saat melaksanakan kebugaran jasmani. Kemudian tugas dari pengetahuan tadi silahkan ya, nanti ada juga di Google Classroom yang sudah disampaikan. Ini saya tayangkan lagi supaya jelas ya. Saya akan bacakan kembali, coba sebutkan komponen-komponen kebugaran jasmani yang tadi kita pelajari. Tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian yang kedua, komponen kebugaran apa yang dominan pada seorang pelari jarak pendek. Tadi juga sudah dijelaskan. Pasti apabila kalian mendengarkan pun menyimak akan dapat menjawab. Kemudian komponen kebugaran apa yang dominan pada seorang pelari jarak jauh. Kemudian yang keempat, olahraga apa yang membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi. Yang kelima, sebutkan 3 gerakan yang dapat dilakukan untuk melatih kekuatan. Ya, di situ kebugaran banyak, ada kekuatan, ada kelenturan. Ya, tadi juga sudah disampaikan. Kemudian ada keseimbangan. Tadi yang ditayangkan juga merupakan senam keseimbangan. Ya, jadi gerakan-gerakan yang tadi silakan kalian bisa dilakukan. Kalau minggu yang sebelumnya, minggu yang lalu ada tugas senam, itu juga menyangkut kebugaran jasmani juga, walaupun itu senamnya senam irama atau aktivitas gerak berirama, tapi tujuan utamanya adalah untuk melakukan kebugaran jasmani. Jadi bermacam-macam. Ya. Kemudian nanti tugas kalian di rumah adalah melaksanakan selain tugas pengetahuan, ya. Ini ada kartu lampiran tugas yang harus kalian lakukan di rumah. Nanti bisa dengan adiknya atau orang tuanya membantu atau dengan temannya. Yang penting masih dalam kalau seandainya temannya bisa ke rumah atau di luar, tetap menjaga protokol kesehatan ya. Nanti kalian bisa dilihat ini ada lampiran kartu tugas, yaitu satu melakukan 10 sampai 15 kali push up. Ya, ini termasuk senam apa tadi kalau push up. Kemudian ulangi sebanyak 3 set, istirahat 1 menit antar set. Kemudian mintalah bantuan orang tuamu atau kakak adikmu ya untuk menghitung repetisi untuk hitungan atau menghitung waktu istirahat. Ya, ini nanti bisa kalian lakukan di rumah supaya bisa menjaga kebugaran. Apapun ya, gerakannya bisa silahkan gerakan yang lain. Kemudian gerakan berikutnya itu lakukan 10 sampai 20 kali sit up. Sama ulangi sebanyak 3 set, istirahat 1 menit antar set. Kemudian mintalah bantuan pada orang tua kalian untuk menghitung atau kakak atau adik silahkan atau teman untuk menghitung repetisi hitungan, menghitung waktu istirahat. Gerakan ini juga gerakan backup ya. Lakukan 10 sampai 20 kali backup, ulangi sebanyak 3 set. Istirahat 1 menit antar set. Ini hanya 3 gerakan saja. Mau gerakan lain silahkan. Ya, untuk tugas nanti bisa di-share. Untuk kali ini bisa langsung share di WA. Ya, di grup atau di email seperti kemarin. Ya. Lakukan istirahat setiap selesai satu aktivitas selama 2 menit. Ya, ini jelas perintah di kartu tugas kalian. Ya, nanti kalian bisa melakukannya di rumah secara rutin, bisa pagi, bisa sore, ya. Sebaiknya kalau pagi setelah sholat subuh bisa dilakukan atau mungkin sebelum mau mandi sore. Ini tentu saja untuk menjaga kebugaran jasmani. Seperti minggu yang dulu pada saat tugas aktivitas senam gerak berirama, itu juga untuk kebugaran jasmani. Sampai saat ini masih ada beberapa kelompok yang masih belum
mengumpulkan tugasnya. Saya harap yang belum mengumpulkan tugas masih ada waktu, masih saya berikan waktu supaya kalian bergerak. Gerakannya juga bukan asal bergerak ya. Tujuannya adalah supaya bugar. Gimana supaya bugar? Ya kalian supaya keringatnya keluar melakukan aktivitas ada targetnya ya yang sudah tertera di kartu tugas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan dari kalian, silakan. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan bisa. Atau mungkin Pak, ini ada yang mungkin yang bertanya, apakah itu divideokan? Wah, kalau divideokan juga lebih baik lagi. Itu juga merupakan bisa untuk untuk arsip kalian ya. Bisa juga nanti akan kita sharekan ke YouTube supaya kalian, ini ada tugas bahwa di sekolah kita tetap memberikan pembelajaran dan di rumah juga tetap ada tugas, tetapi tujuannya satu, untuk melakukan kebugaran. Kalau tidak di fase seperti ini, kalian tidak akan mau melakukan olahraga ya. Lagi-lagi mager, istilah yang sekarang lagi mager betul, mau kesana kemari saja malas ya. Ya, silakan. Mohon diperhatikan untuk siswa kelas 9 ya. Saat ini yang terdaftar 152, tetapi yang mengisi daftar hadir mengisi di kolom chat baru 126 siswa ya. Jadi sekali lagi, begitu kalian sudah bergabung di kelas, silakan langsung mengisi nama dan kelas di kolom chatnya, karena itu menandakan jam berapa kalian mulai bergabung di kelas. Kalau kalian mengisinya nanti di belakang-belakang, maka kalian dianggap itu bergabungnya telat ya. Nah, untuk siswa yang sudah berhasil mengaktifkan akun MS Team ya, kalian masuk dengan menggunakan akun MS Team, tidak perlu mengisi di kolom chat karena kalian sudah otomatis terdaftar oleh sistem ya. Jadi mohon secepatnya bagi siswa yang belum mengaktifkan akun MS Team-nya supaya secepatnya diaktifkan, karena kedepannya kita tidak akan mengaktifkan kolom chat lagi ya. Jadi kedepannya kolom chat akan Bapak tutup ya. Maka kalian kalau ikut tapi tidak menggunakan akun MS Team, maka kalian dianggap tidak hadir ya, karena kolom chat akan Bapak tutup ya. Jadi mohon perhatiannya anak-anak. Sudah 159 bergabung, berarti ada yang lambat-lambat bergabung ya. Jadi kalian akan tercatat jam berapa mulai bergabung dan jam berapa kalian top out dari kelas yang sedang diikuti ya. Mohon diperhatikan, minggu depan pertemuan-pertemuan berikutnya kolom chat akan Bapak nonaktifkan. Jadi tidak bisa lagi mengetik nama. Silakan kalian aktifkan akun MS Team-nya supaya bisa langsung tercatat oleh sistem. Terima kasih. Selanjutnya Pak Dwi. Baik, terima kasih Pak Samsudin yang memberikan pengertian motivasi. Nah, itulah anak-anak yang belum bergabung, dan tugas itu dinilai oleh Bapak Ibu guru dan akan dimasukkan ke dalam satu nilai harian dan juga kemudian ke dalam nilai-nilai yang ada di Bapak Ibu guru ya. Sama, nilai tugas itu juga sama, nanti sudah bukan tidak dinilai, itu sama akan mendapatkan nilai ya. Nilai tugas ya nilai tugas, nilai harian juga nilai harian. Kemudian nanti pada saatnya kalau memang masih, ya mudah-mudahan sih corona ini segera berlalu ya, sehingga tatap muka bisa berjalan dengan baik. Tetapi lagi-lagi ya, kita tidak tahu, makanya jaga kesehatan, jaga kebugaran. Kalau kalian bugar pasti sehat ya. Tapi kalau kalian sehat belum tentu bugar. Oh, saya bilang saya sehat Pak, tapi belum tentu bugar. Tadi pengertian kebugaran apa tadi? Ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi saya harap yang masih belum bergabung silakan, yang belum mengerjakan tugas apapun itu, mata pelajarannya silakan. Dengan kalian berolahraga, tentu saja kalian akan sehat dan dapat mengikuti kegiatan apapun. Ya, dan kalau tidak merasa kelelahan, itu tadi yang namanya bugar. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada yang bertanya pada pagi hari ini,
Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Silahkan tugasnya jangan lupa nanti bisa dibuka di Google Classroom ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti apa yang tadi ditugaskan ya untuk melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Baik, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.